Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana memulai usaha produksi pangan. Peraturan pangan, landasannya bisa dilihat di link terlampir, ada dari jdih.pom.go.id dan rumahsiripo.pom.go.id. Ini diklik aja, banyak banget peraturan di situ. Itu bisa di search pakai keyword yang diinginkan, misalnya pangan atau label pangan dan sebagainya. Definisi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan olahan, nah ini yang biasanya didaftarin di BPOM, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi seperti perisa atau flavoring, pengawet, anti-caking, seperti itu. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Pangan olahan itu ada beberapa macam lagi. Jadi selain pangan umum ya, pangan umum tuh misalnya kayak biskuit yang bisa kita beli di mana aja, wafer, atau misalnya roti yang tanpa klaim. Nah, itu adalah pangan umum. Tapi kalau misalnya dia ada klaim tertentu nih, misalnya untuk keperluan gizi khusus, misalnya pangan bayi. Nah, itu disebutnya adalah pangan olahan atau keperluan gizi khusus atau PKGK. Adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis dan penyakit atau gangguan tertentu. Kemudian ada lagi pangan olahan atau diet khusus yang selanjutnya disingkat PDK. Adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis. Ada juga pangan untuk keperluan medis khusus. Misalnya seperti pangan untuk penderita diabetes gitu. Pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang selanjutnya disingkat PKMK. Itu yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit atau gangguan tertentu. Tapi pangan apapun itu secara umum ketentuannya adalah setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Tapi ada pangan yang tidak wajib diregistrasi, yaitu jika masa simpannya kurang dari 7 hari. Jadi dia nggak tahan sampai 7 hari, baru 3 hari dia udah basi. Misalnya seperti roti atau bolu yang memang tidak menggunakan pengawet atau pengemasan atau produksinya tidak secara khusus. Terus pangan yang diimpor dalam jumlah kecil, misalnya untuk penggunaan sendiri. Kemudian digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, misalnya tepung terigu gitu kan, itu akan digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Tuh. Atau pangan olahan dalam jumlah besar tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Jadi misalnya dia dijualnya tuh B2B, dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Nanti di perusahaan lainnya diolah lagi agar menjadi pangan akhir. Nah itu berarti dia tidak wajib untuk diregistrasi. Atau diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Jadi seperti minuman-minuman kekinian ya, yang kalau misalnya kita beli terus mereka langsung diracikin gitu. Atau pangan siap saji gitu. Ini seperti fast food yang di restoran. Atau mengalami pengolahan minimal atau pasca panen. Jadi misalnya seperti sayuran gitu. Atau ikan, kan itu hanya misalnya dibersihin aja. Kemudian udah langsung di packing, nah itu nggak perlu diregistrasi. Bagaimana tahapan pendaftaran pangan? Yang pertama
ada NIB, perlu CPPOB, dan perlu nomor izin edar. Nah, NIB ini, nomor induk berusaha, itu wajib ada. Nomor induk berusaha ini dapat berupa PT misalnya. Nah, buat badan usahanya itu di OSS. Ini websitenya. Kemudian pilih NIB yang sesuai dengan jenis produk yang ingin diproduksi. Jadi misalnya mau produksi kopi, berarti nanti cari di KBLI industri kopi. Atau mau produksi bakery, roti-rotian. Nanti carinya KBLI-nya adalah untuk industri bakery. Kemudian setelah punya NIB, kita harus mengurus sertifikasi. Nah, sertifikasinya itu adalah cara produksi pangan olahan yang baik gitu. Nah, CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Landasan CPPOB ini ada di Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Produsen pangan olahan wajib memiliki izin penerapan CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Jadi CPPOB itu secara mudahnya adalah seperti sistem manajemen mutu. Nah, bagaimana cara mengurus izin penerapan CPPOB? Jadi CPPOB ini seperti tadi ya saya bilang, dia adalah sistem manajemen mutu. Jadi dia harus cakupannya itu sekurang-kurangnya meliputi ini, lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air, fasilitas higien dan sanitasinya, kesehatan dan higien karyawannya, pemeliharaan higienitasnya, penyimpanan bahan baku ya, maksudnya, dan penyimpanan produk jadi, pengendalian prosesnya, pengawasannya, labeling produknya, pencatatan dan dokumentasi, pelatihan karyawan. Jadi kita sebagai produsen pangan itu harus punya SOP yang meliputi ini semua untuk menjamin bahwa proses produksi di fasilitas kita itu dilakukan dengan cara sehigien mungkin dan mencegah terjadinya ada cemaran-cemaran yang dari zat-zat berbahaya gitu. Misalnya seperti bakteri atau pencemaran kimia. Jadi salah satunya contohnya misalnya untuk bangunan dan fasilitas itu harus ada SOP pembersihan bangunan, SOP pembersihan fasilitas, harus ada SOP pest control. Jadi untuk pengendalian hamanya tuh gimana? Biasanya kan kalau makanan hamanya kebanyakan adalah lalat gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatur agar tidak banyak lalat yang masuk gitu? Apakah tempat sampah harus selalu ditutup? Apakah tempat sampah setelah produksi harus selalu dikosongkan, dibuang keluar isinya gitu? Nah, itu yang harus tertera semuanya di SOP. Untuk detail harusnya seperti apa sih CPPOB ini, itu ada di link di bawah ini yang peraturan.go.id Permenperin. Itu peraturan mengenai CPPOB. Itu ada detailnya di sana. Sedangkan untuk alur dan biaya CPPOB dapat dilihat di wasprotpangan.pom.go.id. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya CPPOB, izin penerapan CPPOB, maka kita bisa proses lebih lanjut ke nomor izin edar atau ke pendaftarannya. Nah, tapi pendaftaran ini sebetulnya ada dua ya. Jadi pendaftaran itu ada yang memang ke BPOM, ada yang bisa ke Dinkes. Nah, kalau ke Dinkes tadi dia itu memang tidak perlu CPPOB. Tidak perlu sertifikasi CPPOB, tapi standar-standar yang dimiliki oleh CPPOB itu wajib diterapkan. Tapi tidak mengurus sertifikasinya ya, tapi standar-standarnya itu wajib diterapkan. Semuanya, SOP itu wajib dimiliki. Nah, bedanya apa? Mana yang harus didaftarkan Dinkes, mana yang harus didaftarkan ke BPOM. Nah, kalau yang di Dinkes itu tempat usahanya tempat tinggal.
Jadi benar-benar di rumah ya. Maksudnya bukan rumah yang dikhususkan untuk produksi. Nah, itu juga bukan tempat tinggal tuh berarti. Tapi benar-benar rumah yang memang ditinggali untuk tinggal di situ. Kemudian pangan olahan yang diproduksi secara manual, masih manual nih produksinya, hingga semi otomatis. Jadi belum pakai mesin-mesin yang canggih gitu. Nah, kemudian jenis pangannya pun mengacu pada lampiran Badan POM nomor 22 tahun 2018. Nah, jenis pangan di sini itu biasanya tuh contohnya tuh adalah keripik-keripik, terus kemudian bubuk-bubuk gitu. Nah, itu jenis-jenis pangan yang boleh untuk mendaftarkan ke Dinkes atau SPPIRT. Di beberapa daerah itu mungkin kita nanti lebih familiar dengan PTSP. Jadi pendaftarannya tuh nanti ngajunya ke PTSP. Tapi kalau misalnya jenis produknya tidak ada di peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 ini, misalnya adalah minuman. Maksudnya bukan minuman serbuk ya, kalau minuman serbuk masih bisa, tapi minuman yang cairan gitu. Nah, minuman yang cairan yang bentuknya udah cair itu tidak ada di lampiran peraturan Badan POM nomor 22. Jadi dia harus tetap didaftarnya ke BPOM. Atau makanan-makanan yang memerlukan suhu khusus seperti frozen food. Nah, itu ada di BPOM. Jadi kriteria pangan yang didaftarkan di BPOM adalah lokasi produk tersendiri terpisah dengan rumah tangga. Jadi walaupun dia lokasinya sendiri tadi rumah, tapi selama itu rumahnya memang untuk produksi aja, dia bisa daftarin ke BPOM. Atau misalnya di pabrik ya. Pangan olahan diproduksi secara manual tetap bisa, semi otomatis atau teknologi tertentu seperti susu, UHT, pasteurisasi gitu. Nah, jenis pangannya semua jenis pangan boleh. Nah, proses penilaian di BPOM, kita ngomongin BPOM ya karena bukan Dinkes. Karena kalau Dinkes itu prosesnya relatif lebih mudah. Nah, jadi nanti biasanya Bapak Ibu sekalian tinggal ke Dinkes terdekat, Dinkes wilayahnya, atau ke PTSP dan minta panduan dari sana. Nah, biasanya nanti mereka mengadakan yang namanya pelatihan pangan untuk para ownernya pangan rumah tangga. Terus nanti mereka juga melakukan pendampingan bagaimana harusnya di rumah ini posisinya tuh sebaiknya seperti apa gitu. Terus kemudian juga mereka melakukan audit sekaligus mendapatkan izin fasilitas sekaligus izin produk. Biasanya begitu. SPPIRT. PIRT ya, nanti izin produknya tuh PIRT. Tapi kalau misalnya ke BPOM, nah prosesnya itu seperti ini. Jadi prosesnya ada risiko menengah rendah, ada risiko menengah tinggi, dan ada risiko tinggi. Ini tergantung dari formula, kemudian klaim. Nah, jadi kalau risiko menengah rendah, itu pangan olahan tanpa klaim, tanpa peruntukan, dengan atau tanpa penyimpanan beku, disertai penggunaan BTP tanpa ADI. Jadi maksudnya tanpa maksimal performulasi, atau tanpa batas maksimum, atau tanpa penggunaan bahan tambahan pangan atau bahan baku yang memiliki batas maksimum. Kemudian registrasi ulang, registrasi variasi minor, mayor. Nah, kalau risiko menengah tinggi, ini untuk pangan wajib SNI. Dan registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi. Jadi pangan wajib SNI itu apa aja? Saat ini wajib SNI itu ada di bintang di bawah, AMDK, garam broyodium, minyak goreng sawit, kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden dan makarel dalam kaleng, tepung terigu, kakao bubuk, gula kristal. Selain itu berarti nggak wajib SNI. Nah, ini ada resiko tinggi notifikasi. Nah, apa ini?
Ini adalah registrasi baru pangan risiko tinggi dengan PMR. Nah, PMR itu beda lagi dari CPPOB. Jadi dia standarnya itu di atas CPPOB. Jadi dia biasanya untuk makanan-makanan yang steril atau punya resiko tinggi gitu, seperti misalnya susu atau makanan bayi gitu, yang dia penanganannya harus benar-benar lebih hati-hati karena dapat berpengaruh besar terhadap produk akhir maupun yang mengkonsumsi. Yang termasuk di resiko tinggi notifikasi ini juga adalah sertifikat SNI sukarela. Jadi bukan yang wajib ya. Kalau yang wajib kan tadi menengah tinggi. Nah, ini kalau SNI yang sukarela. Jadi sukarela itu misalnya yang ada sukarelanya tuh biskuit. Kemudian pangan sejenis yang telah memiliki izin edar. Jadi dia udah punya izin edar nih. Dia mau mendaftarkan produk yang sama, tapi cuma beda merek gitu misalnya. Dan pangan organik. Tapi ini dengan syarat yang tadi sertifikat SNI dan sertifikat organiknya sudah ada ya. Kemudian untuk resiko tinggi, ini registrasi baru, PKGK, pangan berklaim, pangan GMO, iradiasi, menggunakan BTP atau bahan baku yang mempunyai batas maksimum penggunaan, minuman beralkohol, pangan olahan dengan proses pasteurisasi atau teknologi baru lainnya. Juga termasuk dengan variasi mayor, pangan risiko tinggi. Nah, maksudnya dari tadi kan ada kata-kata registrasi variasi ya. Variasi itu maksudnya adalah kalau misalnya ada perubahan. Jadi misalnya ada perubahan bahan baku atau perubahan formula gitu. Nah, itu termasuk variasi. Kalau untuk resiko menengah rendah dan resiko menengah tinggi, itu prosesnya adalah notifikasi. Jadi relatif cepat ya ini prosesnya. Tapi untuk resiko tinggi, ini prosesnya adalah evaluasi. Dimana kalau notifikasi itu, izin edar itu langsung bisa keluar. Gitu, tapi pengusaha, produsen itu harus berkomitmen untuk comply terhadap peraturan. Jadi labelnya itu harus yang udah sesuai memang sama peraturan gitu. Nah, kemudian kalau resiko tinggi itu masuknya evaluasi. Nah, evaluasi itu penilaian, nanti dinilai bahan bakunya. Kalau misalnya ada logo halal berarti sudah ada sertifikat halal atau belum gitu. Apa masih valid atau enggak, nanti hasil ujinya juga masih valid atau enggak, itu semuanya akan dievaluasi. Jadi begitu diterima, nanti hasilnya itu sudah termasuk dengan label yang sudah disetujui. Nah, jadi kita nanti harus memastikan bahwa label yang dicetak memang sesuai dengan yang disetujui. Kemudian untuk dokumen persyaratan registrasi pangan, ini ada komposisi, jadi dia mau tingkat risikonya apapun, dari rendah sampai ke tinggi, itu harus punya dokumen persyaratan ini. Komposisi harus sampai 100%, menyebutkan tipe bahan tambahan yang digunakan. Jadi misalnya kita menggunakan lecithin. Nah, lecithin itu sebagai apa gitu, itu harus jelas, misalnya sebagai emulsifier. Terus ada alur proses produksinya juga. Alur proses produksi ini tahapan-tahapan untuk kita produksi produk tersebut. Jadi misalnya tahapannya itu bahan ditimbang dulu, misalnya. Kemudian direndam, misalnya gitu. Atau dikupas, kemudian digoreng, misalnya seperti itu. Terus sertifikat analisis. Ini adalah hasil uji. Nah, pengujian itu ada pengujian kimia, ada pengujian mikrobiologi, ada pengujian logam berat. Kemudian spesifikasi bahan baku. Jadi, spesifikasi bahan baku ini kita harus punya semuanya ya. Semua spesifikasinya. Misalnya, kita pakai mentega, berarti kita harus punya spesifikasinya.
kita pakai coklat, nah kita pakai minyak, itu kita harus punya spesifikasinya. Atau minimum banget bahan yang kita pakai itu, kalau kita misalnya belinya dari pasar nih, atau dari minimarket gitu, yang kita nggak kontak langsung ke suppliernya, ke distributornya gitu. Paling enggak kita make sure bahwa bahan baku yang kita ambil, yang kita beli itu sudah terdaftar di BPOM. Karena dengan begitu kita yakin bahwa bahan baku ini memang sudah disetujui, memang sudah sesuai standar yang ada. Karena kan bisa aja misalnya tadi ya, kita pakai mentega. Mungkin menteganya, mungkin ini misalnya aja, mungkin menteganya nanti dia pakai pewarna gitu. Kalau misalnya dia belum terdaftar BPOM, kita harus tahu tuh kadar pewarnanya itu berapa persen dari mentega itu. Karena kita harus cek apakah pewarna itu dibolehin nggak di mentega, kadarnya sesuai nggak sama yang dipersyaratkan gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah, misalnya mentega yang kita beli itu memang mentega yang sudah punya nomor BPOM, nah itu berarti kita bisa lebih tenang karena berarti harusnya memang sudah sesuai, warna yang dia pakai sudah sesuai. Kemudian juga spesifikasi bahan tambahan. Bahan tambahan ini kan dapat berasal dari hewani dan nabati. Nah itu harus dijelaskan sumber hewani atau dari nabati. Misalnya gelatin. Nah gelatin itu dari apa nih? Gelatin itu apakah dari sapi atau dari babi gitu kan? Karena nanti akan berpengaruh ya untuk masalah kehalalannya. Kemudian contohnya lagi lecithin dari kedelai, harus menyebutkan nomor E-nya ya, biasanya ada nomor yang disepakati gitu untuk bahan tersebut dan jumlahnya. Kemudian penjelasan kode produksi. Penjelasan kode produksi ini kita harus bikin nih kode produksi sebagai produsen, harus bikin kode produksi, misalnya produk ini itu diproduksi tanggal segini, bulan segini, batch segini gitu. Itu harus ada. Kenapa? Karena itu untuk traceability-nya kita gitu. Jadi misalnya nih, suatu hari misalnya ada produk kita misalnya dipalsukan oleh orang lain, akhirnya dimakanlah produk palsu itu sama masyarakat, terus kemudian masyarakat keracunan makanan. Akhirnya kita yang dipanggil karena produk kita kan dari kemasannya seperti produk kita. Nah kita harus cek tuh, betul nggak produk kita? Bener nggak itu kode produksi kita? Oh mungkin bukan gitu. Atau mungkin bisa aja misalnya produk kita ternyata kemasannya nggak bagus, pas udah di pasar kok ternyata kemasannya bolong. Nah itu kan kita harus cek lagi nih, apakah di produksi tersebut memang kemasannya gagal semua gitu. Mungkin ada yang salah sama kemasannya. Kalau seperti itu berarti apakah kita harus recall atau bagaimana. Kemudian penjelasan tentang tanggal kadaluarsa. Nah ini biasanya best before gitu ya, atau expiry date gitu. Nah ini kita harus trial sendiri sih. Trial sendiri, disimpan di suhu ruang misalnya, atau misalnya ada yang suhu tertentu berarti disimpan di suhu yang berdasarkan klaimnya itu dia masih rasanya masih tetap sama seperti yang kita harapkan itu di hari keberapa gitu. Kemudian desain kemasan harus menggunakan bahasa Indonesia dan ada aturan penulisannya, ada terjemahan label, terus kemudian dokumen pendukung lainnya, misalnya tadi ada logo halal, berarti harus ada sertifikat halal, atau ada logo register atau TM, nah itu berarti harus ada sertifikat merek, atau ada klaim-klaim lainnya, yang lain, misalnya organik, cemilan lebih sehat, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah penilaian produk sebagai produsen, apa sih yang harus kita lakukan duluan? Nah, yang pertama adalah bikin komposisi. Bikin list komposisi 100% gitu. 100% itu bisa kita bikin nih persentasenya dari misalnya berapa banyak kita sekali masak. Misalnya sekali masak tuh kita 3 kilo gitu. Nah, dalam 3 kilo itu kita pakai misalnya pisangnya 2,5 kilo.
Terus nanti bubuk coklatnya kita pakai setengah kilo. Terus nanti apalagi gula misalnya kita pakai berapa gitu. Nah itu nanti kita bisa bikin persentasenya. Jadi dibikinlah list komposisi itu. Kemudian buat alur produksinya, ya seperti tadi. Misalnya dari awal ditimbang dulu, kemudian digoreng, habis digoreng ditiriskan. Nah itu semuanya harus tertera di situ. Jangan sampai ada yang tidak terlist di alur produksinya itu. Karena nanti alur produksi ini akan kita buat standar gitu. Misalnya digoreng. Goreng ini di suhu berapa lama. Nah itu harus standar biar rasanya di satu kemasan di satu batch dengan batch lain itu rasanya akan sama. Kalau misalnya sudah punya komposisi, punya alur produksi, kita harus menentukan kategori pangan. Nanti ada peraturan tentang kategori pangan. Nah, peraturan kategori pangan ini juga sering sekali diupdate ya. Jadi memang harus balik lagi ke link yang tadi di halaman kedua. Itu harus dicek terus apakah ada peraturan terbaru. Nah, kemudian harus cek BTP, misalnya yang kita pakai apa yang common nih, misalnya pengawet atau pewarna atau pemanis buatan misalnya. Nah itu yang kita pakai itu sesuai nggak dengan kategori pangannya. Misalnya kita biasanya pakai nih karena kita kan mungkin coba-coba ya, biasanya masak dulu gitu kan. Oh ya kita biasanya pakainya pewarna itu setengah sendok teh gitu. Atau enggak 3 tetes gitu misalnya. Nah 3 tetes itu kita harus cek lagi tuh. 3 tetes itu sebenarnya kandungannya tuh berapa gitu. Nanti diceknya bisa dispesifikasi pewarnanya nanti misalnya dalam 1 mili dia mengandung berapa persentase pewarna di situ dalam 1 mili misalnya, atau nanti bisa juga diujiin ke laboratorium. Nah nanti kita cek apakah misalnya BTP yang kita pakai itu konsentrasinya memang sesuai sama kategori pangan produk kita gitu. Misalnya kategori pangannya produk kita tuh maksimalnya misalnya 60 ppm gitu. Nah apakah yang kita pakai itu memang kurang atau maksimal tuh 60 ppm. Kalau misalnya ternyata kita lebih, mau nggak mau kita harus bikin komposisi lagi. Jadi prosesnya itu akan balik lagi ke nomor 1. Kemudian nomor 5, setelah tadi recheck lagi BTP-nya, kemudian tentukan parameter pengujian. Nah, parameter pengujian ini berdasarkan kategori pangan. Kemudian verifikasi spesifikasi bahan baku dan bahan tambahan. Nah, ini yang tadi dicek semua harus punya spesifikasi. Kalau misalnya memang kita beli yang sudah ada nomor BPOM-nya, itu biasanya di bagian ingredientnya. Di bagian ingredient listnya itu sudah, atau di bagian komposisinya bahan baku itu sudah detail tuh ada apa aja. Misalnya dia mengandung pengawet, mengandung pewarna, itu semuanya udah ada. Nah nanti informasi di situ yang kita buat konten label. Terus kemudian kita cek lagi nih final label versus komposisi. Nanti kita bahas lagi di belakang. Nah seperti ini. Jadi komposisi plus proses produksi. Nah, itu bisa untuk menentukan kategori pangan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kayak buah nih, sama-sama buah, bentukannya jadi seperti ini. Jadi kan kayak buah kering sebetulnya. Nah, tapi itu sebenarnya prosesnya tuh seperti apa? Apakah prosesnya itu dibekukan, cold fry gitu ya. Itu nanti jadinya buah beku, atau memang buah kering atau memang misalnya prosesnya tuh dikeringin, dijemur gitu misalnya. Jadi memang kita harus mendefinisikan, jadi kita harus mengerti proses produksi ini dan komposisi itu bisa sangat mempengaruhi kategori pangan. Pemilihan kategori pangan ini penting karena nanti dia akan menentukan kode jenis produk
di website BPOM ketika kita mau registrasi di IREK RBA. Terus juga jadi acuan kita untuk uji parameter mikro, logam berat, terus batas maksimum BTP juga akan mengacu ke situ gitu kan. Nah, ini peraturannya lagi ada di sini. Verifikasi BTP yang tadi saya bilang ya, kita harus ngecek lagi BTP-nya tadi, misalnya kita pakai pewarna, terus kita ceklin lagi nih, misalnya pewarna pada roti gitu misalnya. Nah, benar nggak sebenarnya pewarna itu boleh dipakai di roti? Terus habis itu cek di kategori pangan kita, terus kadar maksimumnya juga. Mungkin juga bisa BTP-nya tuh campuran gitu. Jadi BTP campuran ada lagi cara penghitungannya. Saya nggak akan jelasin detail di sini karena kayaknya ini agak lebih lanjut lagi ya. Kayak sebelum kita bahas hitung-hitungan, akan lebih baik kalau kita sudah mengerti kita tuh pakai BTP apa aja, kita tuh kategori pangannya berapa gitu. Parameter pengujian tadi itu juga akan mengacu ke kategori pangan. Parameter pengujian itu ada mikroba, ada logam berat. Nah, ini ada referensi peraturan PKB POM-nya. Nanti bisa dilihat. Dan selalu cek apakah ini yang terupdate atau enggak. Karena mungkin ketika video ini dibuat, ini adalah peraturan terupdate. Tapi nanti ketika Bapak atau Ibu baca, mungkin ini bukan peraturan terupdate lagi gitu. Juga parameter pengujian itu harus berdasarkan klaimnya. Misalnya, mengandung kalsium. Nah, berarti kalsiumnya juga harus diuji gitu. Mengandung vitamin C, ya berarti vitamin C-nya harus diuji gitu. Dan juga ING itu informasi nilai gizi. Jadi yang seperti kalau misalnya merhatiin label produk-produk makanan itu kan ada yang kayak protein, lemak, karbohidrat, gula, natrium atau garam. Nah, itu semua harus diuji karena dia tercantum semuanya pada kemasan. Nah, seperti ini nih, ING. Jadi yang wajib itu adalah ini semua kecuali yang bintang itu diwajibkan kalau misalnya kadarnya melebihi limit minimum gitu. Nah, kemudian juga ada BTP, misalnya pewarna pengawet yang memiliki batas maksimum. Dan juga komponen terkait klaim. Nah, ini tadi yang masalah spesifikasi bahan baku. Jadi harus sudah terdaftar BPOM dan halal. Kalau belum terdaftar BPOM nggak apa-apa, tapi yang penting dia harus memberikan spesifikasi bahan baku yang lengkap, termasuk jenis dan jumlah BTP yang terkandung. Nah, nanti kita sebagai produsen yang menggunakan bahan baku itu, kita yang harus ngitung apakah BTP itu memang aman gitu di produk kita. Spesifikasi bahan baku dan BTP juga harus menyatakan alergen yang terkandung jika ada. Jadi misalnya coklat, misalnya bahan bakunya itu coklat. Nah, coklatnya ini mengandung apa? Mengandung kacang enggak gitu. Karena kan ada orang-orang yang alergi kacang kan. Kalau misalnya memang coklatnya ini mengandung kacang, berarti kita harus declare nanti di kemasannya, di labelnya. Lanjut ke bagian label. Bagian yang wajib di SOP atau front of pack di bagian depan kemasan atau bagian yang paling mudah terlihat gitu. Nah, itu adalah nama produk, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagian dipersyaratkan. Sekarang kan halal itu udah mulai wajib di Oktober 2024 gitu. Jadi logo halal ini juga harus di tempat yang di depan yang mudah dilihat. Kemudian keterangan kadaluarsa. Keterangan kadaluarsa sebetulnya tanggal kadaluarsanya itu nggak harus di depan, tapi misalnya baik digunakan sebelum gitu. Nah, tanggal kadaluarsanya di mana nih? Misalnya kita mau cap di bawah gitu. Itu berarti kita bilang baik digunakan sebelum, lihat pada bagian bawah kemasan gitu. Itu di bagian depannya tetap harus ada kayak gitu. Kemudian nomor izin edar pastinya di depan. Selain itu, pelaku usaha itu harus mengedarkan
yang mengedarkan pangan olahan wajib menyantumkan informasi nilai gizi pada label. Tapi informasi nilai gizi ini nggak wajib di depan ya, di belakang boleh, di samping boleh. Nah, pencantuman informasi nilai gizi seperti yang tadi saya sebutkan, yang tadi ada lemak, karbohidrat, dan sebagainya, itu dikecualikan untuk kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi kafein, biji kopi, teh bubuk, serbuk, celup, termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, soda, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka, makan, ragi, dan bahan tambahan pangan. Kemudian yang wajib lagi ada di label itu adalah alergen ya. Alergen ini biasanya di bawahnya komposisi gitu. Biasanya di bawahnya komposisi. Nah, alergen itu apa aja? Ada telur, ada susu, ada sulfit. Sulfit ini pengawet ya. Pengawet. Jadi kalau misalnya dia kandungannya 10 mg per kilogram, itu berarti dia harus dideklar di kemasan, di label. Terus kacang-kacangan, terus serealia, ikan, krustase, terus trinuts ya, kacang pohon. Tapi kalau misalnya pangan olahan mengandung alergen telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut, itu nggak perlu dicantumin. Masih alergen. Nah, ini pencantumannya. Misalnya, jadi dia wajib mencantumkan bahan alergen dalam daftar bahan dengan tulisan yang dicetak tebal. Kemudian di bawah komposisi ditulis mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak lebih tebal. Ini contohnya ya di opsi 1. Daftar bahan, ini ada oat utuh, gula, susu, creamer, perisa sintetik tuh. Yang ditebelin itu yang alergennya. Nah, setelah itu di bawahnya ditulis mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Gitu. Boleh juga kalau misalnya opsi 2, jadi mengandung alergen ditulis ulang bahan-bahannya. Bisa juga opsi 3, mengandung alergen, ditulis lagi kandungannya. Kan kalau oat mengandung gluten, jadi kandungannya ini yang bikin alergen. Nah, kalau misalnya pencantuman keterangan alergen untuk pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen, bisa juga. Jadi misalnya gini, ada produk biskuit kacang, ada produk biskuit yang non kacang gitu. Nah, yang biskuit ini mesinnya sama nih gitu. Nah, itu bisa juga nanti dibilang di kemasannya untuk biskuit yang non kacang, itu dia bilang diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses kacang gitu. Atau mungkin mengandung kacang, dapat mengandung kacang, boleh gitu. Jadi untuk berjaga-jaga. Atau bisa juga kalau misalnya memang udah ada SOP nih di produsennya. Pokoknya setelah produksi pakai kacang itu harus dibersihin dulu, benar-benar dicuci sampai bersih berapa kali gitu misalnya, terus habis itu dites lagi ini masih mengandung kacang atau enggak dipakai untuk produksi apa dulu gitu ya, untuk meyakinkan intinya bahwa ini tuh enggak mengandung kacang sama sekali. Itu nggak perlu disebutin di kemasan gitu. Cuma itu semua harus terbukti ya dari proses dari manajemen mutu dokumennya itu. Jadi dari SOP-nya, dari pembuktiannya gitu. Nah, kemudian untuk alergen ikutan. Jadi alergen ikutan ini atau carry over, jadi bahan baku dia mengandung alergen gitu. Jadi nanti yang ditebelin itu adalah daftar bahan yang mengandung alergennya. Jadi contohnya bumbu mengandung HVP dan laktosa. Bumbunya ini harus declare dia mengandung apa gitu. Kayak misalnya tadi coklat dalam kurung mengandung kacang gitu. Kacangnya nanti ditebelin. Nah, kemudian yang perlu juga di label adalah
barcode, barcode-nya BPOM. Nanti kalau kita dapat izin edar, itu kita dapat barcode. Nah, barcode-nya itu harus dicetak. Tapi nggak perlu di depan juga, di belakang boleh. Nah, itu soalnya mengandung informasi NIE sama masa berlaku NIE-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada pengecekan, itu baik misalnya distributor ataupun BPOM, nah itu nanti gampang, dia tinggal scan-scan aja. Terus dia nyocokin deh ke halaman depannya, bener nggak NIE-nya itu, masih valid atau enggak. Nah, kemudian cek final label, kemudian versus komposisi. Jadi final labelnya misalnya gambar. Gambarnya apa tadi? Kan biasanya gini, orang desain sama orang R&D yang bikin komposisinya itu kan beda ya. Mungkin orang desain itu lebih kreatif gitu kan. Nah, nanti dia misalnya tehnya itu sebenarnya teh melati misalnya. Tapi nanti dia karena biar bagus gitu ya, misalnya nanti dia masukinlah itu bunga-bunga yang lain, misalnya bunga mawar gitu. Nah, itu kan nggak relevan sama produknya gitu kan. Jadi itu bisa misleading, makanya itu nggak boleh gitu. Atau enggak kadang-kadang makanan juga gitu. Misalnya dia sebetulnya biskuit rasa kelapa, tapi kelapanya cuma pakai perisa aja gitu, pakai flavor. Nah, itu berarti nggak boleh. Itu kan cuma BTP ya berarti ya, yang di pasal 17. Nggak boleh ada gambar buah kelapanya. Lagi sama pohon-pohonnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Kecuali kalau memang dia pakai santan, misalnya santan kan pakai dari kelapa memang. Nah, itu oke lah gitu, ada gambar kelapanya. Tapi kalau cuma pakai perisa atau pakai flavor kelapa, itu nggak boleh gambarnya. Terus kemudian ada keterangannya lagi nggak? Misalnya overclaim malah, ini spesial, premium, gold. Nah, itu harus dicek lagi apakah itu bisa digunakan atau enggak. Apakah ada perbandingannya sampai dia bisa klaim premium gitu. Nah, perbandingannya itu harus dari produk dari pabrik yang sama. Misalnya PT ABC, dia punya 2 produk X sama produk Y. Nah, Y ini mau diklaim superlatif. Tapi sebenarnya Y ini misalnya mau diklaim premium karena dibandingkan dengan produk perusahaan lain gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi Y itu harus dibandingkannya dengan X gitu. Terus kemudian nanti harus lihat ke perka klaim, apakah bisa untuk klaim alami nggak, bisa klaim murni nggak gitu. Misalnya tadi dia rasa kelapa, dia bener sih pakai santan atau pakai kelapa gitu, atau pakai kelapa parut gitu misalnya. Tapi dia juga pakai flavor. Nah, kalau seperti itu boleh nggak klaim asli gitu misalnya. Karena itu kan kalau secara peraturannya itu kalau pakai flavor itu akan mengaburkan keasliannya. Terus kemudian tanpa BTP, klaim tanpa BTP. Tanpa BTP ini maksudnya adalah hanya bisa untuk tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetik, tanpa antioksidan, tanpa penguat rasa. Nah, setelah itu semua kan pastinya produsen juga menetapkan ya apa aja, ini kemasannya mau pakai apa sih? Apakah plastik, apakah kaleng, apakah dalamnya plastik, luarnya dus gitu misalnya, atau pakai kaca gitu misalnya. Kita harus paham juga nanti bagaimana misalnya cara untuk menempelkan informasi kadaluarsanya agar tidak gampang terhapus dan sebagainya. Dan juga setiap jenis kemasan, misalnya produknya sama nih, sama-sama wafer, tapi yang satu pakai plastik, yang satu pakai kaleng gitu. Nah, itu nomor izin edarnya akan berbeda. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan kontak kami di telepon atau email terlampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.